Halo teman-teman. Di sini kita akan membahas tentang eksternal JavaScript. Masih nyambung dengan pembahasan kita yang di video sebelumnya. Oke, langsung saja kita buka aplikasi code editor kita. Tapi sebelum mulai, saya mau merubah tampilan aplikasi code editor ini terlebih dahulu. Tap icon garis 3 di pojok kiri. Pilih pengaturan. Pada penyimpanan otomatis, aktifkan penyimpanan otomatis. Lalu pilih intervalnya. Terserah teman-teman, mau berapa menit waktu penyimpanan otomatisnya. Di sini saya memilih 3 menit. Artinya setiap 3 menit sekali akan tersimpan otomatis. Di sini juga ada pengaturan tema, gelap atau terang. Lalu, saya mengganti ukuran fontnya. Standarnya 12, tapi saya membuat 16. Biar lebih besar. Kembali ke muka, pilih titik 3 di pojok kanan. Pilih gaya visual. Di sini saya pilih visual Dracula. Biar lebih romantis. Oke, sekarang kita simpan dulu filenya. Pilih icon folder. Lalu simpan sebagai. Simpan di folder kita sebelumnya, belajar JavaScript. Pilih icon tambah dan simpan sebagai. Nama berkasnya belajar 3. Ekstensinya HTML. Di dalam berkas HTML inilah, kita buat kode HTML. Seperti biasa, file HTML, diawali dengan elemen akarnya. Buat elemen HTML. Di dalam elemen HTML ini, kita buat elemen kepala. Head. Sejajar dengan elemen head, atau di bawahnya. Kita buat elemen badan. Body. Nah, jadi, di dalam elemen HTML. Terdapat 2 elemen, yaitu head dan body. Elemen head, tempat untuk menulis informasi tentang file HTML-nya. Seperti meta, title, style, dan elemen-elemen yang mendefinisikan dokumen kita. Sementara body, berisi seluruh tampilan yang ada di halaman web. Sekarang kita bikin dulu elemen title-nya. Di dalam elemen title ini saya isi ngoding pakai HP. Di dalam body, kita buat elemen H1. Untuk judul halamannya. Di sini saya isi JavaScript eksternal. Kita coba dulu. Oke. Sekarang, kita buat elemen script-nya. Membuat elemen script, harus di atas tag penutup elemen body. Jika di video sebelumnya, kita menulis kode JavaScript, di dalam elemen script-nya. Itu namanya internal JavaScript. Berhubung di sini, kita menggunakan eksternal JavaScript. Jadi kita tidak menulis kode Java di dalam elemen script-nya. Tapi, kita buat kodenya di file JavaScript terpisah. Untuk itu, kita buat dulu penghubung file HTML dengan file JavaScript-nya. Nah, di dalam tag pembuka elemen script-nya, kita buat kode src sama dengan petik 2. Di dalam petik inilah kita menulis nama, atau path file JavaScript-nya. Jika file JavaScript-nya berada di luar HP kita, atau berada di komputer orang lain, kita perlu menulis URL-nya dengan lengkap. Pada contoh di sini, kita menulis nama filenya saja. Script.js, tanpa spasi. Nah, karena kita menulis nama berkasnya saja, jadi, kita harus memastikan bahwa berkas script.js berada dalam satu folder dengan berkas HTML ini. Karena file script-nya belum ada, jadi kita buat dulu. Pilih icon folder. Lalu, baru. Kemudian, simpan sebagai. Buat nama berkasnya, script dan ekstensinya JS. Ingat, menyimpannya di folder yang sama,
dengan file HTML belajar 3. Coba kita reload dulu, jendela kodenya. Yap, tab ini adalah papan kodenya script.js. Sementara tab di sampingnya, berkas HTML, belajar 3. Nah, kode src sama dengan script.js ini. Berfungsi untuk memanggil kode, yang ada di dalam berkas script.js. Sekarang kita lihat, apakah script.js sudah terhubung. Untuk ngetesnya, kita gunakan console log. Ketik, console.log, buka kurung. Lalu di dalam kurung beri petik 2. Di dalam quotes ini, kita isi teks. Script.js sudah terhubung. Lalu di luarnya titik koma. Kode ini, hanya sekedar untuk melihat. Apakah eksternal JavaScript kita, sudah connect apa belum? Kalau tanda titik koma ini, untuk menutup baris kode. Maksudnya, untuk memisahkan antara kode satu, dengan kode setelahnya. Simpan dulu. Dan kembali ke tab HTML. Lalu pilih Run. Pada browser Eruda ini, sudah disediakan tool, untuk melihat konsol. Pilih toolnya. Yaps, pada tab konsol, tertulis isi dari log, yang kita tulis tadi. Script.js sudah terhubung. Artinya, kode yang kita buat, berhasil. Kembali ke jendela kode. Console log adalah sebuah catatan atau info, yang kita buat, untuk memantau pergerakan kode, atau melakukan pengecekan. Apakah kode yang kita tulis sesuai dengan keinginan kita? Setelah web kita selesai, semua log yang kita tampilkan di konsol, sebaiknya dihapus saja, biar kita terlihat seperti profesional. Kita juga bisa menggunakan alert, untuk menampilkan jendela pesan. Yang biasa muncul pada halaman web. Ketik, ALERT, buka kurung, lalu petik 2. Di dalam petik ini, kita isi teks yang akan menjadi pesan tersebut. Di sini saya ketik, file script.js oke. Lalu, dari file HTML, kita run. Yaps, alertnya langsung muncul. Dan pesannya, file script.js oke. Dia langsung muncul, itu karena kita, tidak menulis kode apapun, tentang kapan dia harus tampil. Kembali ke tab kode JavaScript. Nah, sekarang kita coba mengakses elemen-elemen yang ada dalam file belajar 3 HTML. Menggunakan DOM, yaitu dokumen, objek, model, atau biasa disebut DOM saja. Elemen-elemen pada HTML merupakan model objek yang ada di dalam dokumen. Elemen HTML adalah elemen induk atau akarnya. Sementara head dan body merupakan anak elemen dari elemen HTML. Dengan demikian, elemen title merupakan anak dari elemen head. Dan H1 bisa berarti anaknya body. Nah, untuk mengakses head, kita bisa menggunakan dokumen. Caranya, ketik saja dokumen, titik, lalu head. Kode ini mengartikan, kita mengakses elemen head, yang ada di dalam dokumen. Untuk melihatnya, kita bisa menggunakan console log. Ketik console, titik, log, lalu buka kurung, di dalam kurung itu, elemen head yang akan ditampilkan. Lalu kita play HTML-nya. Ok, alertnya, lalu lihat jendela konsol. Loh kok, error. Tidak ada yang salah dengan kodenya. Coba kita simpan dulu, dan coba lagi. Yaps, ternyata, masalah tadi adalah HP saya. Spek HP saya, terbilang rendah dan memorinya sudah hampir penuh. Belum lagi saya ngetik kode ini, sambil merekam layar. Dan tadi, saya juga mengaktifkan fitur penyimpanan otomatis, setiap 1 menit.
Mungkin untuk HP seperti ini, tidak usah pakai penyimpanan otomatis. Save manual saja. Biar tidak berat, tapi jangan lupa menyimpan sebelum play. Jika kita klik segitiga di samping head ini, maka akan tampil semua isi dari elemen head. Di sini ada skrip Eruda min.js. Eruda adalah nama browser bawaan dari aplikasi kode editor yang kita gunakan. Jadi, sekarang kita sedang menggunakan browser Eruda. Kemudian ada style CSS. Dan ada skrip lagi, lalu style lagi. Skrip dan style ini diisi oleh kode editor secara otomatis. Dan terakhir ada title. Title ini kita sendiri yang bikin. Coba kita klik tombol segitiga di sampingnya. Yaps, isinya ngoding pakai HP. Kembali ke papan kode kita. Nah, sekarang kita coba mengakses bodinya. Melalui eksternal JavaScript kita. Sama seperti mengakses head. Ketik, console.log, buka kurung. Di dalam kurung ini, kita isi dokumen titik, body, lalu tutup kurung, dan titik koma. Save dulu. Lalu run HTML-nya. Alert-nya selalu muncul. Yaps, data body tampil di konsol. Kita lihat isinya. Di dalam bodinya, terdapat H1 dan script, yang mengarah ke file script.js. Di dalam H1, berisi teks, JavaScript eksternal. Oke. Nah, sekarang, bagaimana jika kita mengubah teks, pada H1 menggunakan JavaScript eksternal? Di sini, H1 berisi teks JavaScript eksternal. Salah satu cara memanipulasi DOM, yaitu menggunakan getElementById. Karena yang kita panggil, adalah ID-nya. Jadi, H1 harus memiliki ID terlebih dahulu. Kita buat ID H1. Caranya, kita bikin atribut ID, di dalam tag pembuka elemen H1. Beri spasi di samping H1, lalu ketik ID, sama dengan, petik 2. Dan isi dengan ID-nya, contoh di sini saya bikin, ID H1. Selanjutnya, pada berkas script.js, kita buat kode DOM. Ketik dokumen, titik, getElementById, buka kurung. Usahakan jangan ada spasi. Keyboard emoji saya, otomatis memberi spasi setelah titik. Saat ngoding, usahakan tidak pakai spasi setelah titik. Di dalam kurung kita isi petik 1. Lalu di dalam petik ini, kita masukkan ID elemen, yang akan kita ambil, yang berada dalam dokumen. Ketik, ID H1. Setelah tutup kurung, kita beri titik. Dan teks konten. Ingat, spasi dan huruf caps lock, harus diperhatikan. Lalu sama dengan, petik 2. Dan isi teksnya, di dalam petik 2. Contoh di sini saya isi. Ini, judul, yang baru. Sampai di sini, saya rasa kita sudah paham maksudnya. Teks konten, dari elemen yang ber-ID, ID H1. Yang terdata di dalam dokumen. Sebelumnya berisi teks, JavaScript eksternal. Dan di sini kita ubah menjadi, ini judul yang baru. Oke, save dulu. Lalu play HTML-nya. Nah, bagaimana? Masih mau bilang, JavaScript itu sulit? Yang harus kita ingat, dalam satu dokumen, ID setiap elemen tidak boleh sama. Biar tidak terjadi error. Sekarang, kita bikin input type text. Di atas elemen script. Name dan ID-nya saya buat, txt1. Lalu value-nya saya kosongin. Masih ingat, value pada input text, adalah isi di dalam text box yang tampil. Kita ke kode JS. Di sini kita mencoba, untuk mengisi value-nya txt1. Caranya sama. Yaitu menggunakan DOM. Dokumen, titik, getElementById. Buka kurung.
lalu petik 1. Di dalam petik 1 ini, kita isi ID yang mau kita get. txt1. Di luar kurung, titik, value. Nah, ingat, properti dari input teks adalah value, bukan teks konten. Kemudian sama dengan, dan petik 2. Di dalam petik 2 ini, kita isi teks yang akan tampil di text box. Contoh di sini saya isi teks, hello. Kita coba dulu. Yaps, kita berhasil mengubah value dari txt1 yang sebelumnya kosong menjadi hello. Kembali ke jendela kode. Sekarang, kita nonaktifkan saja baris kode alert ini. Beri 2 garis miring di depannya. Maksud 2 garis miring ini membuat kode yang ada di setelahnya sampai ke baris baru menjadi tidak berfungsi sebagai kode, atau tidak dieksekusi oleh aplikasi pada saat dijalankan. Istilah lainnya adalah komentar. Fungsinya hanya untuk menulis komen atau info di papan kode, biar mempermudah programmer lain saat membaca kode bikinan kita. Atau, untuk mengingatkan kita sendiri, seandainya lupa. Nah, setelah dikasih komen seperti ini, maka alert ini tidak tampil lagi. Kita lihat. Yaps, alertnya tidak muncul. Sekarang kita buat input baru, yaitu type button. Di atas elemen script. ID-nya, button1. Lalu value-nya, tombol 1. Setelah value-nya, kita buat atribut baru, yaitu onClick, sama dengan petik 2. Di dalam petik ini, kita isi dengan function pesan. Di video nomor 2, kita membuat function di dalam elemen script. Itu adalah internal JavaScript. Tapi, karena kita sudah membuat file eksternal JavaScript. Jadi, kita bikin function pesannya di script.js saja. Di sini kita buat function pesannya. Function pesan, buka tutup kurung, lalu buka kurawal, dan enter. Nah, di dalam kurung kurawal inilah, kita membuat isi dari function pesan itu. Contoh di sini, saya bikin lagi alert, buka kurung. Dan pesan di dalamnya. Misalnya, tombol 1 disentuh. Saat button 1, diklik atau di-tap, atribut onClick akan aktif, dan memanggil function pesan. Sementara isi dari function pesan, yaitu menampilkan alert. Oke, kita tes halaman HTML-nya. Yaps, mantap. Nah, sekarang coba kita ganti isi dari function pesannya dengan prompt. Kita komenkan dulu kode alert, atau dihapus saja. Di dalam function pesan, ketik prompt pt. Buka kurung, dan petik 2. Kita buat labelnya. Contoh di sini. Masukkan nama Anda. Oke, kita tes. Play HTML-nya. Yaps, jendela interaktif, prompt muncul. Kode yang kita buat, hanya sekedar menampilkan prompt saja, tidak ada perintah, mau dikemanain nama yang diisi. Nah, sekarang kita bikin perintah. Data yang diisi di dalam prompt, pindah ke txt1, atau menjadi value-nya, txt1. Baiklah, kodenya kita pakai DOM lagi. Ketik dokumen, titik get element by ID. Buka kurung, petik 1, dan isi, txt1, lalu setelah tutup kurung, titik, value sama dengan. Prompt, labelnya, masukkan nama Anda. Save dulu. Lalu di HTML-nya kita go. Tampilkan prompt-nya. Isi prompt-nya dengan nama Anda lalu.
Yaps, sip, kita berhasil. Mungkin teman-teman bertanya, apa untungnya menggunakan eksternal JavaScript? Sementara internal JavaScript lebih simpel. Cukup menulis kode JavaScript di dalam elemen script saja. Tidak harus repot-repot membuat file JS. Yaps. Ada beberapa keuntungan dari JavaScript yang terpisah dengan HTML-nya. Di antaranya adalah: pertama, modularitas. Kita dapat memisahkan kode JavaScript ke dalam file terpisah, yang memudahkan pemeliharaan dan pengelolaan kode. Kedua, pemisahan tanggung jawab. Kita dapat mengizinkan tim pengembang frontend dan backend untuk bekerja secara terpisah. Tim frontend bertanggung jawab atas file JavaScript eksternal. Dan yang ketiga, penyimpanan cache. Jika file JavaScript eksternal telah dimuat sebelumnya, browser dapat menyimpannya di cache. Sehingga pengguna tidak perlu mengunduhnya kembali saat mengunjungi halaman lain yang menggunakan skrip yang sama. Nah, yang harus diperhatikan, lokasi file JS yang dipanggil oleh atribut src. File ini harus berada di dalam folder yang sama dengan file HTML-nya. Jika file JS-nya berada di folder lain, path lokasinya juga harus ditulis dengan benar. Atau jika filenya berada di server, atau di komputer lain, kita harus menulis URL-nya dengan benar, dan pastikan kita sedang online.